kesalahan atau kekurangan atau kelebihan lantaran ketidaktahuan. Ada beberapa hal yang kita telah pahami dalam pertemuan yang lampau. Maka kembali kita ingatkan sebelum dilanjutkan bahwa penting kita kembali mengkaji ulang, mengkoreksi-koreksi, namanya tasheh, mengkoreksi, meninjau-ninjau amaliyah ibadah harian kita. Karena jangan-jangan apa yang kita lakukan itu ada yang tertinggal, ada yang tidak pas, atau kurang tepat, ada yang berlebihan, ada yang memang tidak ada petunjuknya sama sekali. Nah, yang kita takutkan kan ditolak. Di akhirat nanti disebut hari itu dengan hari keputusan, Yaumul Fasl, hari keputusan. Salah satu yang diputuskan nanti adalah mana amal-amal ibadah-ibadah yang diterima, makbul atau makbulah, dan mana pula amal-amal atau ibadah yang mardud atau mardudah, yang ditolak. Karena tidak semua amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu diterima oleh Allah. Ya, ada kalanya ibadahnya tidak sesuai dengan aturan. Ada kalanya nanti kerajaan itu berlebih dari petunjuknya. Ada kalanya ada yang kurang, ada yang tidak pas, atau ada ikhlas, niatnya yang tidak ikhlas. Kan macam-macam penyebab ditolaknya amalan. Maka perlu balik kita kaji ulang sajak di bawah. Rasanya hal-hal yang berkaitan dengan wudhu lah dianggap bisalah selesai. Cuma ada beberapa hal yang tinggal seketik lain. Yang pertama namanya hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang keluar dari di luar dua jalan. Nah, dua jalan ceko itu pertama namanya kubul, yang kedua dubur. Yang keluar salah satu dari dua jalan kok macam-macam kok. Ada sifatnya yang mengakibatkan seseorang itu batal wudu dan dia harus berwudu. Ada yang menyebabkan seseorang itu mandi, namanya mandi wajib. Pertama namanya baul, kencing atau pipis. Itulah sama-sama tahu tuh. Yang kedua madhi. Yang ketiga wadi. Yang keempat mani. Kan? Pertama baul atau kencing, pipis, buang ketek. Yang kedua madhi, yang ketiga wadi, yang keempat mani. Itu berbeda-beda hukumnya tuh. Nanti ada lo yang keluar daripada tubuh kita kok tidak dari dua jalan itu. Misalnya telinga. Kalau kami ketek-ketek namanya turia. Siko namanya. Turia. Turia itu kini lah ndak boleh. Turia. Dulu musim mana turia. Atau yang keluar di dua hidung. Kalau salemo lah jelas tu. Namanya engkau saleh, itulah jelas jo. Tapi mimisat darah. Atau yang keluar di mulut muntah. Kan? Dan yang keluar di lubang-lubang lain di tubuh kita di luar daripada dua jalan. Aku barangkali perlu kita kita kaji ulang balik, kita pelajari balik, tahu beku ada yang kurang paham.
Yang pertama namanya yang keluar salah satu dari dua jalan itu. Jalan depan kubul, jalan belakang dubur. Yang di belakang dulu. Yang di belakang itu ada namanya kentut, ada namanya buang air besar. Biko ada ulang ketiga namanya tumbuang namanya. Tumbuang. Panik majan biko tepat jua. Tumbuang. Mengenai kentut iko dua masalah. Pertama, kentut itu tidak berbunyi angin keluar. Yang ketiga berbunyi. Yang pertama fusa, yang kedua durat. Yang pertama malasui, yang kedua badan tuang. Kemudian ada yang ketiga namanya angin parui. Ada lapis-lapis itu sebentar itu. Biasanya perempuan-perempuan tua yang parui lah kosong, anak banyak, atau pernah dioperasi, kalau angin tiup sebentar. Angin tiup sebentar. Mengenai hukum kentut dengan hukum buang air besar itu sejalan, batal wudu. Cuma masalahnya lagi apakah takantuk ko perlu kita cebok? Perlu cebok enggak? Nyo makanya kita cebok atau mensucikan diri daripada selesai buang air, baik BAK ataupun BAB, lantaran ada najis yang tinggal di situ, di luar, bukan dalam. Kenapa kita membersihkan diri daripada setelah selesai buang air kecil, buang air besar? Karena ada bekas najis, sisa najis yang tertinggal di situ. Di luar, bukan dalam, di luarnya. Tetapi kalau tidak ada najis, tidak masalah. Seperti kentut. Kentut itu tidak perlu kita cebok. Kentut tidak perlu kita mensucikan diri dari kentut. Sebab kentut angin. Kecuali kentutnya membau, itu lain masalah. Kau barangkali dicuru orang noko. Dicuru, leto dicuru. Dikumbu, kemudian dicuru. Takantui malasui tapi membau. Itu iya tuh. Itu harus kita membersihkan diri karena ada najis yang terbawa keluar. Ada najis yang terbawa. Tapi kalau kentut biasa tidak membawa, walaupun malan tuangnya gadang, tidak masalah. Gadang lapuhnya tidak masalah. Karena tidak ada yang akan disucikan. Maka tidak ada diperintahkan. Tidak ada ketemu dan tidak ada bersuah penjelasannya. Kalau sudah tekan tuik, kita harus mensucikan diri. Kecuali yang tadi, diduga atau was-was, ragu-ragu, jangan-jangan beko ada orang keluar. Itu tergantung awak leh. Cuma hati-hati, kadang-kadang kita dipermainkan setan, digaduh setan. Diberikan kita keraguan-raguan oleh setan, sehingga kita tidak yakin dengan keadaan kita. Itu yang pertama tentang kentut. Kalau buang air besar sudah jelas. Kemudian bagaimana kalau kentut itu dalam salat? Sebaiknya kalau sebelum salat taraso-raso kalape, raso kamalan tuang, lapian mana? Jangan ditahan jo. Karena itu bisa membuat kita tidak konsentrasi, tidak khusyuk dan tidak fokus dalam salat. Kalau sejak semula kita lah menahan-nahan, apakah itu namanya kentut atau buang air besar, semula menahan, makruh. Tapi kalau akibat menahan itu kita bisa hilang
hilang konsentrasi, tidak fokus, tidak khusyuk, pangana ke situ saja, la salata, la sihata, tidak sah salat lagi. Kenapa? Karena ingatannya lah ke situ. Enggak terpanjang ke imam seketik agak anu tuh. Menggerutuknya dalam hati, kadang-kadang lah mengapi-ngapinya barangkali dalam salat. Kalau maka andaikan kita terlambat pun ikut salat jamaah tidak masalah. Niatnya sudah tercatat, pahalanya sudah dapat meskipun terlambat. Contoh, dari rumah lah berwudu dari rumah. Kita ingin ikut salat jamaah. Tiba-tiba bunyi perut. Dek takui ka talambe ikut salat jamaah. Lalu ditahan kentut itu. Kok bala menahannya? Andaikan bisa tahan, tetapi bisa mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Kalau itu bisa memalingkannya kepada kekhusyuk, memalingkannya daripada kekhusyukan, lebih-lebih bukan hanya kentut, termasuk BAB, buang air besar yang ditahan, itu tidak boleh lagi salat. Banyak ulama memahami jangan dilanjutkan salat. Lebih baik lapihan mana, walaupun terlambat salat jamaah atau meskipun salat jamaah lah usai, karena ada uzur. Pahala salat sudah dapat, pahala salat sudah dapat, pahala niatnya sudah dapat, cuma mengerjakannya yang belum. Itulah hebatnya niat. Niatnya sudah ada, tindakannya pun sudah lah, datang ke masjid kan. Datang ke masjid, cuma tiba di halaman masjid, tarasonya, lapihan dulu, tidak boleh salat. Tidak boleh salat. Kalau sebelum salat. Tapi kalau dalam salat, jika itu tidak masalah, lanjutkan. Lebih-lebih kalau salat hampir usai. Hampir selesai, masih bisa kita tahan, boleh ditahan. Tapi kalau walaupun salat Allah hampir usai, lah duduk tasyahud akhir, cuma mengakibatkan kita kok berputar-putar iku kita di bawah. Sampah lo bekojo. Jual sampah. Itu mi sampah. Kalau bisa disampah silakan sampah, tapi kok menciwinya beko. Kalau lah begitu mendesak mana tidak mungkin putuskan salat. Yang pahalanya sudah. Tapi dengan mahanan itu tidak akan terganggu, bisa sampai ke finish. Tidak begitu mendesak, silakan tahan. Karena salat sudah hampir selesai. Yang berkaitan dengan kentut dan tasasa, buang aja. Satu. Lalu berkaitan dengan yang di depan lah. Ada kencing, ada mazi, ada wadi, ada mani. Kalau kencing nak kita baca tu dah tu. Kecuali orang kencing ke penyakit. Kan ada orang dan penyakit. Dululah kita sampaikan lah los klepnya lah los lah. Tidak bisa tahan. Ada orang seperti itu. Kadang-kadang lah mengarit seketiknya keluar. Menangis seketik keluar. Kadang-kadang basin ngebatu lagi keluarnya. Dari atas ke bawah kadang-kadang keluar ya. Itu memang penyakit. Tidak bisa dikendalikan. Dan penyebabnya tidak kita. Dan itu uzur. Yang terbaik, terimalah dengan ridha. Itu besar pahalanya. Terimalah dengan ridha. Penyakit seperti itu jangan mengupat
Jangan buruk sangka kepada Allah. Barangkali itu untuk penghapus dosa-dosa, sebab penyakit apapun yang menimpa seorang mukmin, jika nyo sabar dan diterima dengan ridho, tidak mengerutu, tidak buruk sangka kepada Allah, diterimanya, hapus dosanya. Hapus dosanya. Dan keistimewaan sakit bagi orang mukmin adalah penghapus dosa. Dengan catatan kalau nyo sabar, nyo reda. Nah, kalau orang yang seperti itu, pipis tidak bisa dikendalikan, dululah kita sampaikan, tapi kita ulang balik. Inyo beruduk lah kasalat. Setelah itu pasanglah pempes. Pempes ortu. Adu ortu. Orang itu, orang tua. Pakailah pempes, laka salat beruduk pasang pempes. Beko dalam salat, mangko atau batu atau basin lapeh atau kabah lapeh, tidak bisa tahan, biarlah. Maafu anhu, dimaafkan saja. Dimaafkan saja, karena itu di luar kemampuannya untuk mengendalikan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jalan, langsung salah. Jangan diragu-ragui oleh setan leh. Kadang-kadang setan suka lemah lagi huwe-huwe kawat tu. Lika selesai lah salat, lika sah salat begitu. Segala macam lah bunyi pengaruh setan. Amankan saja. Kita dimaafkan. Nah, kemudian yang kedua lagi tentang madhi. Madhi ko berlaku semenjak orang bujang, gadis sampai masuk masa usia. Bagi perempuan menopause, bagi laki-laki tidak terbatas. Adu madhi, air yang keluar lewat depan, lengket agak bergetah, bening, keluar inda mula'abah, keluar ketika bermain-main, bermesraan, bercumbu-cumbu rayuan, atau mengingat, mengkhayalkan lawan jenis, naik napasu, lalu basah kain, itu namanya madhi. Madhi, mim, dal, ya, madhi. Madhi itu bagi perempuan lebih banyak, lebih sering terjadi. Tapi qad la yash'uru bi khurujihi. Terkadang seseorang tidak menyadari bahasanya keluar. Maka orang-orang yang banyak madhi, madda'an, orang yang banyak madhi, karena tidak semua orang seperti itu. Seketik saja bermesraan, seketik saja bergelut, bercumbu rayu, atau seketik saja tekanan lawan jenis, basahnya. Itu madhi namanya. Madhi itu hukumnya najis. Najis. Kalau kanai kain, celana atau kain dalam, maka diganti. Tidak bawa dia bersalat. Kemudian kita disuruh mensucikan diri daripada madhi. Wuduk batal. Andaikan kita lah wuduk tadi, batal wuduk keluar madhi. Lebih-lebih, bagi orang-orang tertentu terkadang bertemu dengan pasangannya, kok kapai ke kantor, kok pulang di kantor, kok ba'alah, tiba-tiba setelahnya bergelut, bermesraan, bercumbuannya berangkek ke kantor atau ke tempat kerja. Mereka luar salat saja nyo beruduk, salatnya, padahal kainnya bisa jadilah kena najis. Takut tak bu? Kainnya lah najis. Sebabnya bisa jadi tadi ketika mula'abah, ketika bermain dan bergelut dengan pasangannya, ketika bercumbu rayu atau berciuman, atau ketika terangsang nafasu, andaikan keluar air itu kena di kain tanpa disadari, setelah itu berangkat ke kantor atau ke pasar atau ke tempat tugas, beko masuk waktu zuhur atau waktu salat, beruduk pakai kain itu, tidak sah. Kenapa tidak sah? Kainnya bernajis. Karena hukum madhi itu sepakat ulama menyatakan kenajisannya.
Iko dituntut diminta kepada kita hati-hati. Nah, cuman bah mengecekannya kepada orang-orang yang tak kesurau. Itu berlaku untuk semua orang kecuali orang tua-tua perusi. Bagi laki-laki barangkali tidak ada batas, karena laki-laki itu diberi oleh Allah sesuatu hal yang tidak ada dibatasi oleh usia. Kalau perempuan barangkali kalau sudah umur 50 KT atau 60 tidak ada lah rasa rangsang itu bagi perempuan tertentu. Tapi bagi laki-laki tetap ada. Ini laki-laki. Nah bisa jadi laki-laki masih ada, perempuan tidak. Makanya bagi perempuan yang masih ada rangsang-rangsang seperti itu sejak umur gadis sampai umur sekian, ini harus memahami dan menyadari kalau ketika bergelut, bermain, bergurau, bermesraan, bercumbuan itu ada basah, hanya harus waspada terus. Bawa waspada, ini harus cari kainnya tuh. Bagus cari kain, jangan-jangan kita pakai untuk salat. Contoh saja Bu, begitu. Beberapa hari yang lalu kita ditanya di Musajid Jamiat Tigo Baleh oleh seorang ustadz, bagaimana tuh pendapat? Kalau pendapatmu tidak ada, tapi penjelasannya lain. Tentang seorang laki-laki, suami dan istri sebelum berangkat kerja, lalu mereka bercumbuan atau bergelut, bermesraan. Nah, kemudian nyopai sekentua, bisa jadi keluar mazi yang laki di kain, kan basah tanpa sadar, sebabnya beda tuh. Kalau mani keluarnya sadar, ya, mani itu keluarnya memancar, orang sadar masuk keluar mani dia lapih, sebab sesudah orang keluar mani itu biasanya lemah orang, letih. Kalau mazi enggak, orang kalau keluar mazi enggak sadar keluar mazi, tiba-tiba keluar saya bening, lengket. Laki di bagian dalam tidak sadar. Kalau mani orang sadar keluarnya, sebabnya memancar, kemudian agak ada perubahan kepada dia, agak lemah, letih. Tarasonya. Tapi kalau mazi tidak. Maka bisa jadi orang-orang muda yang masih umur 40 tahun ke bawah, masih energi, bertemu dengan pasangan, ya tanpa sadar mereka bawa sekemu saji lah. Bawa sesalat kain tu lah, tidak sah. Nah, tolonglah sampaikan kepada anak-anak kita yang umur masih umur produktif, 50 ke bawah atau 40 ke bawah, sebabnya akan ada terus seperti itu. Cara menyampaikannya terserah apa ibu-ibu lah menyampaikan, terserah lah. Kalau di pondok-pondok, di pesantren dipelajari itu secara agak dalam seketik oleh gurunya. Tergantung gurunya yang menerangkan. Namanya madhi. Madhi, mim, zal, ya. Madhi. Itu satu. Latigo kajiwa ada. Yang pertama kantui. Yang kedua pipis-pipisi. Pipis-pipisi buaya. Tidak bisa ditahan kalau keluar. Yang ketiga madhi. Kalau ya wak tak tahu dulu doh batu, tak tahu ke wak dulu doh. Baru kolah dulu kok. Itu kalau dulu itu kita minta ampun lah. Ateh tidak tahu dan tidak mau tahu. Nya sabananya tidak tahu kok dan tidak mau tahu berdosa wak. Orang-orang dalam ilmu yang sifatnya fardu ain tidak mau tahu ini berdosa. Itu dosa pertamanya, tidak mau tahu. Tentang hal-hal yang wajib dilakukannya, tapi nyo tidak mau tahu dan tidak ingin tahu. Tidak mau tahu. Ini berdosa. Lantaran tidak mau tahu. Sebabnya kemengerjaan sesuatu yang wajib. Itu masuk ilmu dasar kok, kan dasar kok. Hal yang berkaitan dengan najis, hal yang berkaitan dengan hadas, kan salat. Salat itu kan semua orang harus salat. Bukan hanya anak sekolah agama,
Bukan hanya itu untuk ustaz, tapi semua orang harus tahu kau hukum kau. Ndak tahu awak, ndak ada nak bagi tahu. Awak pun ndak ada bausa untuk tahu. Batanyo pun ndak, ba akolah. Awak berdosa-dosanya dosa tidak mau tahu. Dosa ndak mau tahu dan ndak mau dege tahu atau ndak mau mencari tahu padahalnya wajib, itulah berdosa awak. Cuman masalahnya awak alun tahu leh. Alun ada bagi tahu awak. Awak leh baraja, cuman alun sampai kaji ke sini leh, itu lain masalah. Maka yang diminta ampunkan kepada Allah itu dua. Pertama, dosa ndak amuh tahu. Nah kalau ilmu pertukangan ndak perlu tahu semuanya dah. Ilmu bengke ndak perlu harus tahu semua. Cara menggoreng talu ndak perlu harus tahu semua. Satu fardu kifayah itu. Seorang satu tukang masak ala selesai, ndak pandai masak balik ke pasar bisa aja. Tapi kalau masalah fardu ain, ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu syar'i, ilmu tentang kewajiban yang harus kita lakukan, oh ndak cerita, harus masing-masing kita tahu itu. Termasuk itu yang berkaitan dengan pipis, yang berkaitan dengan madi, yang berkaitan dengan kentut atau buang besar, karena berkaitan dengan salat. Salamu kau nak tahulah misalnya, minta ampun. Allahumma filli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang telah berlalu. Ada dosa itu yang nak tahu awak dosa itu dosa. Ada yang tahu awak pi awak tak mau tahu dosa je. Minta ampun. Nah, itu mazi. Setelah mazi ada nanti namanya wadi. Wadi. Wadi waw dal dan ya wadi. Ada wadi tak semua orang kok. Setelah buang kecil, setelah pipis, setelah kencing, kadang-kadang ada menyusul air keluar, air agak putih. Tak semua orang. Itu penyakit tertentu, namanya wadi. Hukumnya najis sama dengan kencing, karenanya mengikuti kencing keluar. Itu tak semua orang terus. Wadi. Pipis atau kencing, setelah kencing, ada air yang keluar menyusul, air putih bergetah. Itu namanya tak kencing tu, wadi. Itu penyakit tertentu yang dialami oleh orang tertentu, hukumnya sama dengan kencing, itu najis. Kalau kena kain tak boleh dibawa salat. Kalau keluar itu kita harus bersuci, mensucikan diri dan berwudu, karena batal wudu. Itu nama wadi. Wadi. Lalu lan kampek mani. Mani, kalau hukum mani itu sendiri berbeda dengan madi. Mani itu sendiri banyak ulama menyebutkan dia tidak najis tapi kotor, sama dengan ingus. Dan mani itu tidak banyak kita terangkan dalam kesempatan ini. Paling-paling yang pokok-pokok saja. Mani keluarnya kan ketika jima. Ketika jima atau ketika orang yang sangat tinggi, keluarnya air itu memancar. Bagi laki-laki, bagi perempuan juga terasa. Kalau itu keluar lalu lemah badan tu mani. Kadang ada onan dikeluarkan, namanya masturbasi atau onani. Kadang keluarnya lewat mimpi, bermimpi namanya. Bermimpi dengan lawan jenis. Kita masuk siku dulu. Ketika malam hari kita lalok malam hari, kemudian kita bermimpi dengan lawan jenis, bermesraan atau berhubungan. Kemudian pagi hari kita harus melihat kain kita basah apa tidak, atau ada tanda basah apa tidak.
Kalau ternyata tidak ada tanda basah, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ada keluar di mimpi tadi, tidak masalah, aman. Tapi ada keluar, ada bekas basah, ada bakas, ada air keluar. Kita bermimpi semalam dengan lawan jenis, mandi pergi. Sebelum salat subuh mandi. Mandi itu. Karena keluarnya lewat mimpi. Mani. Kau ndak bagi yang main-main aku, bagi orang muda-muda. Cuma yang main-main harus bagi tahu ke orang muda-muda. Main-main kan beranak, ibu-ibu kan beranak, pak-pak aja. Tapi balah cara magih tahunya, kan itu loh masalahnya. Cara magih tahunya bah. Ya balah cara magih tahunya. Magih tahulah. Kan tak kamu kilo guru menurut ilmu masing-masing. Tapi harus tahu itu. Harus tahu. Aduh, mimpi malam hari, mimpi dengan lawan jenis, mimpi itu kan tidak bisa dibuat tuh. Besok malam mau ingin memimpi, mimpi boyko kan tidak bisa direncanakan mimpi. Mimpilah malam hari. Mimpi yang bisa direncanakan itu namanya Doraemon. Doraemon yang bisa buat mimpi. Mimpi malam hari, mimpinya dengan lawan jenis. Laki-laki atau perempuan, perempuan punya mani, laki-laki punya mani, perempuan juga punya mani. Mimpi. Di malam hari berbuang badan. Pagi-pagi subuh-subuh lihatlah kain, kan jelas lihat kain. Kalau ada bekas basah, ada tanda basah atau ada tanda-tanda, ya harus mandi. Mandinya mandi wajib. Kalau tidak mandi, tetap kita dalam keadaan berhadas besar. Hadas besar tidak bisa disucikan dengan jalan berwudu. Mandi. Tapi kalau tidak ada bekas-bekas nampak, tidak ada tanda-tanda basah keluar, tidak masalah, langsung berwudu. Berwudu. Itu mimpi. Mimpi. Kemudian di samping itu, kalau orang berjima itu sudah jelas tuh. Berjima sudah jelas. Tidak kita kaji. Orang berubah badan suami istri jelas keluar mani. Jelas keluar mani dan hukum pun jelas. Kalau lah jaleh itu tidak perlu kita pajaleh leh. Kabu aja beko. Nangko masalah. Termasuk bagi orang muda-muda kita tidak kaji hukumnya. Cuma keluarnya kita kaji itu orang muda-muda yang melakukan namanya onani dan masturbasi. Karena tidak tahan, terangsang, lebih-lebih orang-orang muda ataupun orang-orang yang tidak muda lagi tapi suka berkhayal, suka ada namanya apa ji? Suka banganangan tidak? Suka banganangan, suka menarawang-narawang dia acok mencari ini mudah na mencari kok, mencari HP, Android, mencari gambar, mencari chattingan, terangsang, tidak tahan segala macam, lalu nyonani. Tiba di perempuan masturbasi. Tahu tidak tahu salah. Buju amai-amai kini kau lah jadi amai-amai. Kalau amai-amai kau tidak amai-amai kini umur 17 entah lo lah kau tidak jadi lo. Apa-apa kau mau apa-apa kini. Kau bujang-bujang lah di dunia kini entah balo lah kelakuan tidak jadi lo. Dunia kini kau dunia siana lah. Dunia siana. Serba bisa sih. Lalu dia beronani, bermasturbasi, keluar mani, wajib mandi. Wajib mandi. Baik dia onani atau masturbasi itu lewat apapun, lewat bagaimanapun caranya. Kalau normal kan dengan hubungan suami istri itu normal. Yang tidak normal di luar itu tidak normal ya. Siapapun yang keluar mani dikeluarkan seperti itu wajib mandi. Kalau tidak mandi selama itu beradas besar. Salatnya tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya dan seterusnya. Bagi orang yang melakukan tindakan namanya istimta' bil jad.
bersenang-senang dengan tangan namanya. Itu mani yang keluar dan dikeluarkan. Keluar dan dikeluarkan. Kemudian bagi orang yang misal terjadi tiba-tiba nyolah salat subuh. Setelah salat subuh bakallah pergi ke rajo. Kalau ada wak lah pergi ke pasar. Latih bolo di kantua. Tekanah bahasa malam hari kita bermimpi. Tak mandi pagi. Oh tekanah bermimpi. Bermimpi sama mimpi. Basah. Cuma tak tekanah bahasa mandi. Taruhlah tekanah. Lah salat subuh bagai. Maka kapan nyo tekanah nyo mandi. Ulang salat subuhnya. Ulang salat subuh. Tiba jalapan, tiba di kantor, tiba penganah. Ada mandi tadi. Pernah Umar bin Khattab kalau tidak salah atau salah seorang sahabat tidak salah, ketika jadi imamnya lupanya bahasa lu mandi le. Langsung batalkan salat jadi imam, orang belakang menggantiannya. Sebab orang belakang sah salatnya digantikan. Batalkan salatnya nyoba mandi. Diterangkan aku belum sempat mandi, tidak ingat, baru tadi ingat. Jadi bagi orang yang baru tekana, baru ingat, ketika nyo ingat tekana itulah nyo mandi. Itu namanya mani. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum mani. Mani itu sendiri kalau kering di Aisyah dulu ada sisa-sisa mani yang nampak di kain Rasulullah kering dikorek, dikorek-korek tangan. Itu kata ulama menunjukkan dia tidak najis. Air itu sendiri tidak najis. Kalau kering dikorek-korek, kalau basah dipercikkan air. Kalau memang terjadi seperti itu, dikorek-korek dengan kuku, kalau basah dipercikkan air atau disiram atau dibasuh bana. Selesai. Tentang mani. Karena mani itu ulama berbeda pemahaman. Rasanya sepintas. Sepintas. Oh zanah, pas ya. Rasanya sepintas, serba ringkas lah kita terangkan hal-hal yang berkaitan dengan yang keluar salah satu dari dua jalan. Sedangkan yang keluar di telinga, yang keluar di hidung, yang keluar di mulut, yang keluar di tampek lain belum sempat kita kaji malam ini. Sebab orang lazan. Ada muntah. Dulu kami ketik-ketik lalu di masjid keluar ayaki namanya. Ayaki lalu bangi-bangi angku ibadat di masjid, tak sah salat kami di kalian. Nah, apakah itu juga najis atau bagaimana? Tidak sempat kita terangkan ini. Ayat lendir ketika lalu atau muntah. Kalau ayat di darah di hidung, ya insyaallah minggu depan lah kita terangkan. Ulang azan, semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jamain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.